وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Merupakan suatu kebenaran yang hakiki. Diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur guna memperbaiki akidah, akhlak, dan tata pergaulan masyarakat yang menyimpang dari kebenaran. Dan telah banyak dilukiskan di dalam Al-Quran tentang kisah umat terdahulu yang sekiranya dapat menjadi pelajaran bagi manusia yang datang kemudian. Bagaimana Allah yang Maha Penyayang memberikan karunia-Nya yang sangat berlimpah bagi hamba-Nya di dunia, semata-mata untuk menguji siapa hamba-Nya yang bersyukur dan siapa yang kufur akan nikmat yang telah dirasakan. Bagi hamba-Nya yang bersyukur, niscaya Allah Azza wa Jalla akan menambahkan nikmat-Nya di dunia dan naungan rahmat di akhirat. Namun bagi mereka yang kufur, murka dan hukumannya sekali-kali tidak akan dapat dihindarinya. Inilah kisah kaum Saba yang kufur akan nikmat Allah dan kehancuran bendungan Ma'rib sebagai hukuman bagi mereka yang zalim. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Di zaman dahulu kala, hidup seorang lelaki dengan budi pekerti yang sangat baik, Abdus Syams bin Yasjab bin Ya'rub bin Kohtan. Dalam kesehariannya, Abdus Syams merupakan seorang yang sangat dermawan. Abdus Syams menjadi orang pertama kali yang menyembelih kambing saat tengah terjadi peperangan. Dirinya lantas membagikan daging sembelihannya kepada para serdadunya. Namun suatu ketika dirinya pergi, mengasingkan diri yang secara harfiah disebut Saba atau terpisah. Sehingga daerah yang disinggahi untuk hidup di kawasan tersebut dinisbahkan kepada namanya, negeri Saba. Awalnya kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Di tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi, bendungan Ma'rib mulai dibangun.
Antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Letak negeri Saba sendiri berlokasi tidak jauh dari kota Sana'a di Yaman Selatan. Kaum Saba menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Letak geografis kerajaan Saba sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Lokasi ibu kota Ma'rib yang sangat dekat dengan Sungai Adana menjadikan tempat itu sangat tepat untuk dibangun sebuah bendungan. Dengan memanfaatkan keadaan, kaum Saba mulai membangun sebuah bendungan ketika peradaban mereka pertama kali berdiri untuk memulai sistem pengairan. Kaum Saba benar-benar mencapai tingkat kemakmuran yang sangat tinggi. Ibu kota Ma'rib menjadi salah satu kota termaju dengan kehidupan masyarakat yang makmur. Pada mulanya kaum Saba menyembah matahari dan bintang-bintang dengan dipimpin seorang ratu yang cantik jelita, Bilqis. Namun tatkala Nabiullah Sulaiman alaihissalam menyeru Bilqis kepada tauhid, sang ratu dengan patuh menyatakan tunduk dan mengakui bahwa Sulaiman merupakan utusan Allah. Seketika itu pula Ratu Bilqis dan rakyatnya kaum Saba meninggalkan matahari dan bintang sebagai sesembahan. Hidayah merasuki hati kaum Saba. Mereka beribadah dengan hanya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Kerajaan Saba menjadi negeri dengan rakyatnya yang beriman dan bersyukur. Penduduk Saba senantiasa tunduk dan patuh dalam menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, bebas dari kesyirikan dan kezoliman, serta selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena itu Allah yang Maha Pengasih mengkaruniakan penduduk negeri Saba dengan kekayaan alam yang sangat berlimpah, dengan bendungan yang mampu mengaliri area perkebunan yang sangat luas. Kehidupan masyarakat Saba menjadi makmur. Diceritakan dalam satu riwayat, jika seorang memasuki area perkebunan dengan membawa keranjang di atas kepalanya, maka ketika keluar dari kebun, keranjang yang dibawa akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buahnya. Perkebunan milik kaum Saba sangat luas dan diapit oleh 2 gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, hingga dapat menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Selain memiliki perkebunan yang sangat subur, kaum Saba juga ahli dalam bidang perekonomian. Letaknya yang strategis menjadikan negeri Saba banyak disinggahi para pedagang dari berbagai negeri lainnya. Para pedagang melakukan perjalanan dengan saling melewati wilayah-wilayah di negeri Saba. Mereka sama-sama memiliki kepentingan untuk melancarkan perdagangan, khususnya ke wilayah luar dari negeri Saba. Mereka juga menyadari bahwa keberhasilan ekonomi sangat dipengaruhi oleh eksistensi bendungan Ma'rib, sehingga mereka juga ikut dalam merawatnya. Demikianlah karunia yang Allah berikan kepada para penduduk Saba. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Waktu berjalan, sang ratu yang cantik jelita, Bilqis, meninggal dunia. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Saba tetap mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Namun kemudian perlahan setan mulai membisikkan pikiran jahat.
mencoba menyesatkan penduduk Sabah dengan berbagai tipu daya. Kaum Sabah terpedaya. Mereka kembali ke agama nenek moyang mereka dengan menyembah matahari dan bintang-bintang. Tak ayal penduduk Sabah menjadi kufur. Konflik dalam perdagangan juga mulai bermunculan. Beberapa pedagang yang kaya mengusulkan kepada kerajaan agar jalur perdagangan dijauhkan dengan membuat jalur khusus tanpa melewati jalur pendek antar negeri. Raja yang tamak mengizinkan usulan tersebut, dan jadilah jalur perdagangan yang jauh antara negeri Sabah dengan negeri Syams dan ke India. Dominasi pedagang besar mulai menguasai politik pemerintahan negeri Sabah, dan sayangnya didukung oleh kerajaan yang rupanya punya kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan. Akhlak kaum Sabah menjadi buruk. Lantas Allah Azza wa Jalla mengutus para rasul kepada kaum Sabah untuk menyadarkan mereka. Akan tetapi nasihat dan peringatan yang disampaikan melalui para rasul tetap tidak mampu menyadarkan kesesatan dan kemaksiatan kaum Sabah. Melihat keburukan yang terus terjadi di tengah-tengah kaum Sabah dan penolakan mereka terhadap dakwah yang disampaikan para rasul, Allah pun mencabut kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada mereka. Perlahan demi perlahan, bendungan Ma'rib yang menjadi penopang kehidupan penduduk Sabah mulai mengalami kerusakan. Sampai pada suatu ketika, bendungan Ma'rib hancur. Banjir bandang melanda negeri Sabah. Air bah mengaliri semua perkebunan, menghancurkan semua tanaman, serta buah-buahan hingga tidak tersisa. Kaum Sabah yang sebelumnya makmur karena hasil perkebunan mereka, dengan seketika berubah menjadi kaum yang sangat miskin. Tanah-tanah yang sebelumnya subur, kini menjadi tandus, dan tidak dapat lagi ditanami berbagai sayuran dan buah-buahan. Tidak ada lagi hasil perkebunan yang bisa dimanfaatkan kaum Sabah. Perekonomian mereka runtuh. Allah mengganti kebun-kebun sayur dan buah milik kaum Sabah dengan 2 jenis tanaman yang berbuah pahit dan tidak ada harga jualnya, pohon ats dan sedikit dari pohon sidr. فقالوا ربنا باعد بين أصفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. Sesungguhnya dalam kisah kaum Sabah terdapat pelajaran yang sangat berharga bagi manusia. Kenikmatan dan karunia yang telah Allah berikan kepada hamba-Nya di dunia sejatinya hanyalah ujian semata untuk melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang kufur. Allah yang Maha Kaya sungguh akan menambahkan nikmat-Nya bagi mereka yang selalu bersyukur dan senantiasa tunduk akan setiap perintah-Nya. Namun bagi mereka yang kufur, Allah dengan kuasa-Nya bisa dengan mudah mencabut nikmat yang telah diberikan kepada hamba-Nya sebagai hukuman, semata-mata agar hamba-Nya kembali tunduk dan kembali menambatkan hatinya pada Tuhan pemilik langit dan bumi. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. Allahu a'lam bishawab.